Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun kita beribadah dari rumah, tapi saya yakin dan percaya kita memiliki semangat sukacita yang sama dengan kita saat beribadah di gereja. Mari kita akan mengangkat pujian yang kusembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Pada hari ini kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas kita semua. Amin.
Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh itu kita akan mengangkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. selalu baru.
Berkat Tuhan sudah melimpah dalam hidup kita sehari-hari. Mari kiranya kita membalas berkat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan angkat satu pujian. Dialah segalanya. Cicip air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Cicip air madu yang manis, dalam segalanya Dia bagiku. Cicip air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kita. Kita akan mengangkat satu pujian. Tuhan, inilah hidupku. menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat 1 sampai 8. Di dalam satu tema renungan dan khotbah hari ini, yaitu hidup bagi Tuhan. Yesaya 44 1 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Saya membacakan buat saudara. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang akan mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Ayat yang terakhir, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah ku kabarkan dan ku beritahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksiku. Adakah Allah selain daripada aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara yang menyukai firman dan merenungkan dalam kehidupannya. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Allah, yang saat ini beribadah di rumah karena situasi dan kondisi. Hidup bagi Tuhan. Bagaimanakah hidup bagi Tuhan? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan sharingkan tentang bagaimana hidup bagi Tuhan. Yang pertama adalah mensyukuri Tuhan satu-satunya Allah. Tuhan satu-satunya Allah, atau yang seringkali kita sebut dengan Tuhan yang esa. Melepaskan diri dari segala bentuk ikatan yang menjerat dan memperbudak di dalam kehidupan kita, seperti kepercayaan, seperti tradisi, seperti harta benda, seperti kekuasaan, dan lain-lainnya yang dapat mengikat, memperbudak di dalam kehidupan kita dan menjadi ilah-ilah yang baru di dalam kehidupan ini. Hidup bagi Tuhan harus melepaskan itu dan mensyukuri bahwa Allah kita adalah Allah satu-satunya yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Allah adalah satu-satunya yang kita tuju di dalam hidup ini, yaitu hidup memuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita perlu mengakui bahwa tidak ada
kehidupan yang kebetulan. Ya, tidak ada kehidupan yang kebetulan, melainkan segala sesuatu atas campur tangan Tuhan dan pemeliharaan dari Allah. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Segala sesuatu ada campur tangan dan ada pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang percaya. Bahkan kami atau kita percaya ya, bahwa jejak di dalam kandungan Tuhan sudah membentuk kehidupan kita. Sejak di dalam kandungan Tuhan membentuk dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, hidup bagi Tuhan adalah kehidupan yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita mengakui bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua ada campur tangan dan pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, bersyukurlah di dalam kehidupan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita perlu mengakui bahwa di dalam kehidupan ini ada roh Allah di dalam diri kita. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah di dalam diri kita. Sehingga saudara, perilaku hidup kita adalah perilaku yang dituntun oleh Roh Kudus. Perilaku yang dituntun oleh Roh Allah. Baik itu di dalam perkataan kita adalah perkataan yang menggambarkan orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dalam pikiran kita adalah pikiran orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Juga di dalam laku kita, di dalam tingkah laku kita adalah tingkah laku yang dipimpin oleh Roh Allah. Itu hidup memuliakan Tuhan, hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, yang keempat, hidup yang sudah diberkati Allah ini dengan aliran-aliran air berkat ya, yang dari Tuhan Yesus tumbuh menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi segala makhluk. Jadi yang keempat, hidup bagi Tuhan adalah hidup yang diberkati dan hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi segala makhluk. Dikatakan saudara di dalam kitab Yesaya yang kita baca tadi, itu diumpamakan seperti rumput yang tumbuh di tengah-tengah air. Rumput yang tumbuh di tengah-tengah air. Subur, lebat ya, untuk memberkati, memberi makan ternak. Ya, ada kehidupan lain yang diberkati. Dan juga dikatakan seperti pohon gandarusa di tepi aliran sungai. Pohon gandarusa. Dan ketika saya mencoba meneliti apa itu pohon gandarusa, ternyata itu jenis pohon obat ya, yang sangat bermanfaat untuk membuat pemulihan, memberkati banyak orang dalam pemulihan. Dan manfaat dari daun dan bunga gandarusa ini adalah untuk memperlancar aliran darah untuk orang yang mengalami sakit akut ya, untuk mengalami sakit rematik dan sebagainya. Itu ternyata khasiat dari gandarusa, memperlancar peredaran darah. Dan biasanya kalau peredaran darah tidak lancar itu mengakibatkan muncul penyakit satu demi satu demi satu. Pohon gandarusa ini berfungsi untuk memberkati di dalam pemulihan. Artinya di dalam kehidupan ini, kita yang sudah diberkati Allah, kita yang sudah dipulihkan Allah dalam kehidupan kita, hendaklah kita juga hidup menjadi pemulih di dalam kehidupan ini.
Pemulih bagi orang-orang yang terluka, bagi orang-orang yang sedang sakit hati, bagi orang-orang yang sedang marah, dan orang yang sedang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, kecemasan di dalam kehidupannya. Nah, kita dipakai Tuhan untuk memberkati menjadi pemulih. Yang kelima dan yang terakhir, bagaimana hidup bagi Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 44 yang kita baca ini. Yang terakhir adalah mengakui bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir. Allah kita adalah Allah yang awal dan yang akhir. Yang membentuk kelahiran kita dan yang membimbing kematian kita. Allah yang awal dan yang akhir. Sejak kita hendak dilahirkan, Tuhan membentuk di dalam kandungan. Tuhan memberkati untuk kita dilahirkan di dunia ini. Tuhan membimbing kehidupan kita selama di dunia ini. Dan Tuhan yang juga menyertai dan membimbing kehidupan baru kita setelah di dalam kematian. Allah kita adalah Allah yang hidup, ya. Allah yang menyertai dari yang awal kelahiran sampai pada akhir kehidupan, memasuki kehidupan yang baru. Itulah Allah kita, yang awal dan yang akhir. Allah dalam kehidupan di bumi dan Allah di dalam kehidupan setelah kita meninggalkan bumi ini. Seperti yang Yesus katakan, akulah yang awal dan akulah yang akhir dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan di dunia ini. Hiduplah bagi Kristus karena Ialah Allah dan Tuhan kita yang esa. Tuhan memberkati dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengangkat pujian, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala
Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupannya. Amin. Kini ibadah kita telah selesai dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Diberkati hidup saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati anak-anak keturunan saudara, diberkati usaha pekerjaan saudara, diberkati studi saudara, diberkati seluruh rangkaian hidup saudara, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Tuhan memberkati kita semua. Amin.